Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Islam Motiva semuanya? Kali ini kita akan membicarakan topik yang sangat menarik, yaitu politisi dunia barat yang jadi mu'alaf. Fenomena masuk Islam di kalangan masyarakat barat sudah sering kita dengar. Namun, ada satu fakta menarik yang jarang dibahas, bahwa gelombang mu'alaf itu ternyata juga merambah di kalangan politisi. Mereka yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh publik, bahkan sebagian dikenal lantang mengkritik Islam, justru akhirnya memutuskan untuk memeluk agama ini. Perjalanan spiritual mereka bukanlah perjalanan singkat. Ada proses panjang, pencarian makna, pergulatan batin, bahkan terkadang berawal dari rasa benci atau prasangka. Namun pada akhirnya hati mereka terketuk dengan caranya yang tenang dan menggetarkan. Berikut adalah beberapa kisah para politisi dunia barat yang menemukan Islam di titik paling tidak terduga dalam hidup mereka. Joram van Cleveren. Nama Joram van Cleveren mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Belanda. Ia adalah mantan anggota Partai Kebebasan, partai sayap kanan Belanda yang terkenal keras terhadap Islam. Ironisnya, perkenalannya dengan Islam justru bermula saat ia sedang menulis buku untuk menyerang Islam. Namun, semakin dalam ia mempelajari ajaran Islam, semakin besar pula kekagumannya terhadap nilai-nilai yang ia temukan. Pada tahun 2019, Joram resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keputusannya ini tentu mengejutkan banyak pihak, termasuk mantan rekan-rekan politiknya. Berikutnya, ada nama Arnoud van Doorn. Sama halnya dengan Joram, Arnoud van Doorn juga berasal dari Belanda dan sempat berada di lingkaran yang sama dengan Joram. Ia terlibat langsung dalam produksi film kontroversial anti-Islam berjudul Fitnah. Namun, perjalanan hidup membawanya untuk mengenal Islam lebih dalam. Ia mulai tertarik, kemudian mempelajari Islam secara serius, hingga akhirnya memutuskan menjadi seorang Muslim. Kini, Arnoud aktif menyuarakan pesan damai dan kebenaran tentang Islam, sekaligus mengakui kesalahannya di masa lalu. Berikutnya, ada Robert D. Crane. Berbeda dengan 2 nama sebelumnya, Robert D. Crane berasal dari Amerika Serikat. Ia adalah mantan penasihat Presiden Richard Nixon, serta salah satu tokoh penting di dunia politik dan diplomasi Amerika Serikat. Perjalanannya menuju Islam lebih banyak dipengaruhi oleh pencarian intelektual. Sebagai seorang pemikir dan akademisi, Robert tertarik pada filosofi dan keadilan dalam ajaran Islam. Keputusannya memeluk Islam memperkuat posisinya sebagai salah satu mu'alaf intelektual yang paling disegani di dunia barat. Berikutnya, ada nama Simon Collis. Di dunia diplomasi Inggris, ada nama Simon Collis, Duta Besar Inggris untuk Arab Saudi. Setelah lebih dari 30 tahun hidup dan bekerja di negara-negara Muslim, ia mulai merasakan kedekatan khusus dengan Islam. Pada tahun 2016, ia mengejutkan publik ketika mengumumkan telah memeluk Islam dan bahkan menjalankan ibadah haji bersama istrinya. Langkah Simon Collis menjadi simbol bahwa hidayah bisa datang di mana saja, bahkan di lingkungan diplomatik yang sangat sekuler. Kisah-kisah para politisi dunia barat ini mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Tidak peduli seberapa keras seseorang pernah menentang Islam, jika Allah sudah menghendaki, maka hatinya akan luluh juga. Mereka datang dari dunia politik, dunia yang keras dan penuh kepentingan. Namun, di balik itu semua, ternyata masih ada ruang kosong di hati mereka. Ruang yang akhirnya dipenuhi oleh ketenangan dan kedamaian dalam Islam. Semoga kisah-kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa hidayah adalah milik siapa saja yang mencarinya dengan tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.